Saudara yang disayang Tuhan, Shalom. Berhubung banyak yang bertanya tentang apa yang menjadi tujuan dari berdoa dan berpuasa, maka saya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan pengajaran Tuhan tentang berdoa dan berpuasa. Namun sifatnya tidak ekstensif karena singkat. Jadi saya hanya menggunakan beberapa bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama, untuk menemukan apa sih yang menjadi tujuan dalam berdoa dan berpuasa. Nah, sebelum kita belajar bersama, bagaimana kalau kita berdoa bersama? Bapa di surga, kami datang menghadap Engkau. Kami bersyukur Engkau menciptakan kami dan memanggil serta mengundang kami untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Kami rindu Tuhan ketika Engkau mengetuk pintu hati kami membukakan pintu hati kami, dan kami rindu Engkau masuk, duduk bersama kami, mengajar kami. Berikan kami pengertian. Biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa memerhatikan hati Engkau, memerhatikan kehendak-Mu, sehingga kami makin hari makin mengerti apa yang sebenarnya Engkau inginkan dari diri kami dan bagaimana kami ikut serta dalam pekerjaan-Mu di dunia ini untuk mewujudkan damai sejahtera yang sesungguhnya yang datangnya dari Engkau. Tuhan ajar kami, bimbing kami. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Nah, sahabat yang disayang Tuhan, pada hakikatnya berpuasa itu merupakan sebuah bentuk mengarahkan perhatian kepada Allah. Jadi dalam berpuasa, kita sebenarnya lebih mengutamakan kebutuhan rohani daripada kebutuhan jasmani. Karena kita ingin mengenal kehendak-Nya, mengekspresikan perasaan dan pergumulan kita kepadanya, memohon pertolongannya, memohon penyertaan-Nya, meminta petunjuk-Nya, belajar dari firman-Nya. Jadi dalam berpuasa, kita mulai dengan menguji diri di dalam Roh Kudus untuk mengetahui dosa-dosa kita, mengaku dosa, bertobat, belajar dari firman-Nya, sehingga terjadi pembaruan dalam cara berpikir dari diri sendiri menjadi apa yang Allah ingin kita pikirkan, apa yang Allah taruh di dalam hati kita, sehingga perubahan hati akan terjadi. Nah, ada yang bertanya, apakah doa berpuasa adalah tentang menahan lapar, menahan haus, atau menahan emosi? Itu bukan esensi dari doa puasa. Sebab ketika kita mengarahkan hati kita untuk memerhatikan Tuhan, maka secara otomatis Tuhan menjadi perhatian utama kita. Kita jadi tidak lagi memerhatikan keadaan tubuh kita maupun keadaan emosi kita, karena kita mengarahkan perhatian penuh pada hati Tuhan. Nah, mari kita memerhatikan beberapa contoh doa puasa di dalam Alkitab. Pertama, tujuannya adalah untuk meminta petunjuk Tuhan. Hakim-Hakim 20 ayat 26 hingga 27a mencatat demikian. Kemudian semua orang Israel, seluruh bangsa itu bergerak kembali ke Betel. Di sana mereka duduk menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai petang pada hari itu, dan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Orang Israel meminta petunjuk kepada Tuhan. Perhatikan kata berpuasa, menangis, dan meminta petunjuk Tuhan. Di sini mereka berpuasa untuk mengenal kehendak Tuhan, memohon petunjuk Tuhan agar mereka dapat bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Yang kedua, peduli pada pekerjaan Tuhan. Nehemia 1 ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung. Selama beberapa hari, aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Di sini kita kembali melihat bahwa seorang anak Tuhan bernama Nehemia yang sudah memiliki karir yang baik di istana raja. Dengan kata lain, dia termasuk seorang yang sudah sangat mapan, termasuk seorang yang sukses. Ya, kalau dibandingkan atau menggunakan konteks saat ini, mungkin dia sudah punya rumah yang mewah, kendaraan mewah, artinya hidupnya dalam keadaan fine-fine saja.
tetapi hatinya menjadi gelisah setelah dia mendengar bahwa rumah Tuhan dalam keadaan hancur atau ruin, ya, dalam keadaan bentuknya jadi puing-puing. Nah, hatinya hancur, dia berkabung, dia berduka, dia menangis, dan dia berdoa dan berpuasa, memohon belas kasihan Tuhan, memohon petunjuk Tuhan. Mengapa? Karena Nehemia ingin mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Nah, yang ketiga, merendahkan diri di hadapan Allah. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 27 hingga 28. Mendengar perkataan itu, Ahab mengoyak pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan lunglai. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Sudahkah kamu melihat betapa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, aku tidak akan mendatangkan malapetaka semasa hidupnya. Barulah pada masa anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Nah, kita mengetahui bahwa Ahab adalah seorang raja yang jahat. Namun karena dia berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Allah, Tuhan menunda malapetaka yang hendak didatangkannya kepada keluarga Ahab. Nah, berikutnya, memerhatikan kebutuhan orang lain. Yesaya 58 ayat 67. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Doa puasa juga bertujuan untuk memerhatikan kebutuhan saudara yang lemah, yakni menyadari akan kebutuhan orang miskin dan berbagi bahan pokok termasuk pakaian. Sebelum memulai pekerjaannya, Yesus Kristus dipimpin Roh Kudus untuk berdoa dan berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Matius di pasal 4 ayat 2. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Apakah Yesus tidak lapar di tengah puasanya? Saya yakin dia lapar. Tetapi dia tidak menaruh perhatian pada kebutuhan akan makanan dan minuman selama ia berpuasa. Ia baru merasa lapar setelah ia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Jadi dari contoh-contoh di atas, kita menemukan bahwa doa puasa bukan soal menahan lapar, menahan haus, atau menahan emosi. Doa puasa bukan soal menahan, tetapi justru soal memberi perhatian pada hati Tuhan. Doa puasa adalah soal memindahkan perhatian dari diri sendiri kepada Tuhan dan sesama. Karena jika kita menaruh perhatian pada diri sendiri, otomatis kita merasa lapar, haus, dan emosi. Tapi ketika kita menaruh perhatian pada Tuhan dan sesama, maka kita bahkan atau perasaan-perasaan lapar dan emosi akan hilang, ya, karena dia tidak menjadi perhatian kita. Nah, perlu menjadi catatan kita bahwa doa puasa merupakan ibadah kita kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Hana yang menantikan kedatangan kerajaan Allah. Dia berdoa, dia berpuasa dengan satu fokus kepada Tuhan sambil menanti kedatangan kerajaan Allah. Dan dalam doa puasa, sebaiknya hal tersebut dilakukan secara tersembunyi. Jauh lebih baik jika orang lain tidak mengetahui bahwa kita sedang berpuasa. Akhir kata, doa puasa adalah mengarahkan perhatian pada kebutuhan rohani, yakni kebutuhan kita akan Tuhan, dan tidak memperhatikan kebutuhan kita akan makanan dan minuman. Bahkan perhatian, karena kita hanya berfokus pada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita,
Shalom, Tuhan menyertai saudara. Bye-bye.